Hai semua, gue Wasa dan kali ini ya gue menepati janji. Waktu itu gue bilang pengen bikin video lanjutan soal ZX gue. Modifnya ini udah selesai gue modif senapsunya gue gitu ya. Ini udah puas. Tapi kan niatnya waktu itu mau syutingnya pas puasa, tapi nggak jadi. Karena kalau syuting otomotif itu outdoor. Dan kalau lagi puasa aus coy. Yaudah langsung aja to the point. Hasil modif gua si ZX25R gua, atau yang gua kasih nama adalah Kiki. Kenapa Kiki? Karena Kawasaki. Sebenarnya kalau modifnya konsepnya nggak ada konsep gimana-gimana. Gue tuh kalau modif senengnya yang rapih-rapih aja. Jadi kalau ngomongin soal kerapihannya di sini, gue tuh suka warna paduan. Maksudnya paduan warna biru sama putih ya. Makanya nih kalau teman-teman lihat, yang paling kelihatan banget adalah dari peleknya. Nah, kita bahas pertama kali dari peleknya kali ya. Ini peleknya tuh masih pelek standar. Ini pelek standar yang gue cat warna putih. Gue nggak ngebeli yang kalau kata teman-teman tuh beli yang mereknya apa OZ Racing ya kayak gitu-gitu, enggak lah, karena gue nggak buat racing ini motor. Ini pelek gue ngecat di namanya Wichax Modi Gixxer, modifier atau apa, gue rada lupa. By the way, ini semuanya modif-modifan gue akan gue share harganya juga dan belinya di mana. Nanti teman-teman cek aja juga di kolom deskripsi. Jadi biar jadi apa ya, jadi inspirasi juga kalau teman-teman tuh mau tempatnya jadi nggak salah lagi. Balik lagi ke soal velgnya, ini gua ngecat habis 800.000 harganya, tapi buat velgnya aja karena gua waktu itu mikirnya motor itu kan pasti nginep ya, jadi dari bengkelnya sendiri ada fasilitas antar jemput. Nah, antar jemputnya itu kenanya 100.000 tiap nganter, dan tiap jemput berarti 200.000. Jadi total semuanya gua ngecat velgnya ini anggap aja 1 juta, bukan anggap aja, emang semuanya 1 juta. Buat warna putihnya ini gue pilih yang asli Kawasaki juga. Jadi kalau teman-teman perhatiin, cat aslinya si Kawasaki ini ada kayak semacam glitternya sendiri sih. Jadi ada metalik bling-bling kayak mutiara gitu. Nah, jadi di velgnya juga sama, ada bling-blingnya sendiri juga. Nah, ini catnya tuh putih asli Kawasaki. Jadi kalau teman-teman tahu, ada dulu tuh Ninja yang FI sama ER6N ya, yang warna putih. Nah, itu make catnya itu yang sama kayak aslinya mereka. Oke, terus lanjut lagi soal cakram depan belakang sama pala babi, belum gue ganti apa-apa. Kalau teman-teman tuh suka nyaranin ganti Brembo kayak gitu-gitu, gue enggak, karena menurut gue ini standarnya aja udah bagus banget. Kalau ganti Brembo, gue bingung antara emang mau head on atau mau gengsi atau emang mau balapan. Kalau menurut gue kayak gitu. Dan kalau gue kan buat harian, jadi menurut gue ini masih oke-oke aja. Gitu, nggak mungkin lah pabrikan ngasih rem yang jelek gitu loh. Terus kalau soal ban juga gue belum ganti karena tadinya itu gue beli yang Ninja Karbu itu kan dapat dapat ban belakangnya ukurannya 140. Jadi mikirnya gue tadi pas motor pertama kali datang ya, gue kirain dapatnya 140, yaudah nanti gue sekalian ganti deh. Tapi ternyata pas datang peleknya itu yang bagian belakang sih terutama udah 150. Jadi udah lumayan lebar, ditambah peleknya juga lebih lebar ketimbang yang karbu gitu. Kalau yang depan juga standar sih 110, belakang 150. Dah menurut gue jadi ganti pelek nanti aja, antara umurnya udah 3 tahun atau nantinya udah banyak tambelan. Kalau udah ada 3 sampai 5 tambelan tuh biasanya gue ganti sih bannya. Kalaupun bannya masih tebel gitu ya, kalau udah ada tambelan segitu banyak biasanya ganti. Terus kita mulai dari bagian yang depan dulu deh. Ini winglet atau kumisnya. Ini tuh gue beli seharga, bentar gue lupa, ada catatannya di sini, masih dikasih tahu. Ini gue belinya di Tokopedia sih. Dan winglet ini harganya 325. Nah, 325 ini pas datang warnanya hitam. Nah, warna hitam ya udah gue cat sendiri sini pakai pilok, beli di di toko bangunan, jadi warna putih. Jadi biar senada aja hitam biru putih begini. Oke, winglet sih kayak begitu aja. Lanjut kita mulai ke belakang, adalah nih bagian pelindung apa sih ini? Ini pelindung setang atau apa sih, arm guard ya kalau nggak salah namanya nih. Oh, pro guard ya. Nah, ini tuh gue beli harganya 500.000. Ini belinya di Tokopedia. Mereknya tuh sebenarnya banyak sih, ini cuma stiker-stiker aja. Kalau di sini ada tulisannya DCS Carbon, warna karbon biasa aja. Dan ini di bagian depan sebenarnya pengen gue putihin sih. Terus kita mundur lagi ke belakang. Oh, ini dulu deh, stiker buat tutup bensin. Gue beli harganya itu murah sih yang ini. Ini tuh 65.000. Ini motifnya motif karbon.
Terus udah bagian stang gua nggak ada modif apa-apa lagi, cuma ini aja. Sama satu lagi sih, ini di bagian dalam tapi klaksonnya merek Tia, suaranya kayak Mercedes. Mobil yang nggak punya, klaksonnya aja dulu punya. Bunyinya berisik banget sih. Kayak gitu bunyinya. Kenapa tetap ganti klakson? Karena klakson aslinya dia cupu banget kayak Honda Supra bunyinya. Sama biar kalau lagi gedek aja sama angkot-angkot cuy. Kalau angkot biasanya ngetemnya kelamaan gitu ya. Ya udah klakson aja gitu. Kalau geber-geber kadang nggak enak. Oke, lanjut lagi kita ke bagian belakangnya, yaitu ini adalah tutup frame rangka. Waktu itu di episode pertama gue udah jelasin juga, ini udah gue modif dari awal. Nah ini tuh harganya 250.000 nih yang bagian kanan sama kiri. Ini mereknya WR3 tuh, jadi bisa dilepas begini juga ya, karena aslinya begini kurang bagus kalau menurut gua. Terus mundur lagi ke belakang nih, bahas knalpot. Nah ini jujur kalau knalpot ini gue belinya yang Akrapovic. Ini adalah knalpot yang kedua gue beli. Jadi yang pertama itu gue sempat beli yang lokal punya, yaitu yang R9 yang titanium. Itu yang kalau yang R9 ya, gue belinya itu harganya 13 juta lah dibuletin. Belinya di Tokopedia juga, dikirim pakai instan kurir waktu itu. Tapi kalau menurut gua si R9 ternyata ya, ini masukan juga buat teman-teman yang mungkin pengen ganti knalpot motor ataupun mobilnya. Ternyata selama ini yang kita dengar kalau lewat YouTube gitu ya, itu nggak sepenuhnya benar sesuai realita. Karena gini, gue denger si R9 sebelum gue beli R9 ya pasti kan gue nyari-nyari tahu dulu suaranya kayak gimana. Kedengerannya kayak enak gitu loh, enak aja suaranya. Terus juga lokal gitu, lokal titanium, harga 13 itu murah sih menurut gue, full system ya. Tapi ternyata pas abis beli itu suaranya gacor parah, berisik banget. Nih teman-teman lihat sendiri, lingkungan gue rumah kayak gini, gue nggak enak banget sih sama tetangga. Manasin motornya aja itu berisik banget, manasin loh, manasin ya. Bukan digeber, bukan dipakai jalan, itu nggak enak banget. Jadi kalau menurut gue pribadi, ini kan motor sebenarnya bukan motor gede, cc-nya 250 doang. Jadi hitungannya per piston itu kan dia lehernya itu emang kecil, maka suaranya tuh nyaring. Beda kalau misalkan R9 dipakein di moge minimal 600 cc, karena dia lehernya udah gede, jadi suaranya tuh agak ngebas. Tapi kalau kecil kayak gini, itu nyaring banget, cempreng, nggak enak, kuping tuh sakit gitu loh, kuping gue ya. Kalau gue ngerasain pakai R9, kenanya kalau menurut gue pribadi, motor yang cc-nya maksudnya nggak gede-gede banget, 4 silinder, dipakein knalpot bising, itu menurut gue kenanya kayak Nora aja sih. Kayak Nora baru punya motor 4 silinder, makanya pengen sekenceng-kenceng kayak gimana pun lah, biar orang-orang juga tahu motor gue itu 4 silinder. Itu kalau menurut gue. Cuma kalau menurut teman-teman pengennya yang cempreng ya udah terserah. Nah makanya dari itu, gue nggak sampai 3 minggu lah. Dan motor juga jarang dipakai waktu pakai R9, maka itu gue jual cuma lakunya 7,5 juta, jadi kayak hampir 50%. Udahlah, yang penting cepet laku. Dan akhirnya gue ganti ini si Akrapovic. Ini gue belinya di Lais Motor gue dapat harga 18.800.000 kalau nggak salah, jadi hampir 19 juta ya. Ini satu Honda Beat bisa kebeli dengan satu knalpot ini, dan pasangnya juga langsung di sana. Terus ini pelindungnya, ini beli aftermarket juga, beli di Tokopedia. Ini harganya 99.000. Jadi ini buatan lokal, Purbalingga gitu loh. Tadinya mau ganti yang merek apa ya, Progrard ya kalau nggak salah. Tapi karbonnya itu ngedoff, matte gitu. Jadi nggak sama kayak knalpotnya. Harusnya kan glossy kayak gini, motif karbonnya. Nah, habis ini teman-teman dengar suaranya si R9, yang mana kalau menurut gue juga jangan dijadiin patokan sih. Suaranya kayak gimana, teman-teman tuh emang enakan denger sendiri gitu loh. Kalau lagi nongkrong di mana ngelihat ada orang pakai R9 atau pakai Akrapovic, ya bisalah minta nyalain dulu, pengen denger suaranya gitu. Tapi ya kira-kira gambarannya kalau si R9 tuh suaranya kayak begini. Nih kalau mau denger suara standarnya tuh kayak begini sih. Ya Mas. Oke, berisik banget kan? Parah, asli guys. Manasinnya aja tuh berisik. Dan sekarang suaranya si Akrapovic kalau mau denger ya kayak begini.
lebih aman, Akra kan, karena tetangga maksudnya sama tetangga kayak masih lebih enak nih, suaranya ngebas banget. Dan terutama sama istri gua approve harga segini. Pas tahu harganya sih dia agak-agak kaget aja, buset kenapa mahal banget gitu loh. Tapi giliran denger suaranya oke lah, suaranya tuh lebih ngebas. Jadi perbedaannya kalau R9 tuh pengangnya tuh ke kuping, sakit nggak enak gitu loh. Tapi kalau Akra dia lebih ke kayak ke badan gitu, ke dada gitu loh. Jadi suaranya tuh ngebas gitu. Masih di sekitar knalpot, yaitu pegangannya ini yang mereknya WR3. Ini gue belinya di Digioto. Nah yang klakson juga tadi belinya di Digioto. Terus ini juga yang WR3 gue belinya juga di Digioto. Ini harganya 450.000. Ini pegangannya aja buat knalpotnya, karena sejatinya kalau pakai si akar Povik kita mestinya tuh pakai yang injekan belakang, jadi nyangkutin knalpotnya di situ. Nah karena ini motor istri gua juga nggak mau naikin ini motor karena pegel banget katanya. Ya udah nih motor selamanya atau seterusnya jadinya single seater. Ya udah gua nggak mau pakai injekan belakang, ganti pegangannya ini. Ke atasnya lagi ini ada baut drag ya, sengaja gue gantinya warna gold. Nanti kenapa ada sedikit aksen warna gold di motor gua akan gue jelasin. Harganya 70.000 sebiji, ya satunya 70.000. Jadi total ini ada 4 ya, kanan 2, terus di sebelah kiri sini juga 2. Harganya jadi semuanya 280.000. Ya udah, terakhir ini bukan terakhir ya, maksudnya bagian sini juga ini shock Ohlins aslinya itu buat, kalau nggak salah ini pairnya tuh aslinya buat ZX yang 6R ya, ZX 6 atau Z6 gue lupa, dan diaplikasiin buat si ZX25R ini juga gue belinya di Digioto. Ini harganya gue bayarin 9,5, 9.500.000. Jadi kalau soal Ohlins ini sebenarnya kalau buat ZX25R ada sendiri, tapi tabungnya itu aslinya nempel di shocknya. Nah gue ganti gue belinya yang ZX6 punyanya si Z6 lah pokoknya, karena biar dia muncul di belakang sini, jadi tabungnya terpisah, nggak gabungan sama pairnya. Tingginya juga sama kok, shock standar itu 310 mm, dan si Ohlins ini juga sama. Enak banget buat di adjustnya lagi, tinggal diputer kayak gini doang sih guys. Oke, terus nih juga kalau ngomongin Ohlins, sebenarnya gue beli tuh ada alasan tersendiri juga. Soalnya kalau teman-teman ngelihat nih sekarang ke bagian depan, ini di ujung shocknya ya, bagian atas ini shock depannya, dia tuh ada warna goldnya. Nah di belakang waktu standar itu kosong aja gitu loh. Jadi bisa dibilang gue tuh beli Ohlins juga karena biar nyamain detail warna gold yang ada di depannya. Dan kebetulan alhamdulillah warna goldnya ternyata sama. Padahal kalau yang di depan ini tuh mereknya Showa, standar dari Kawasaki-nya. Shocknya ini adalah yang depan Showa, yang belakang Ohlins, tapi warna goldnya sama. Nah makanya dari itu gue juga nih baut dragnya gue beli yang warna gold, tapi ternyata warna goldnya ini beda. Cuma ya udahlah, yang penting senada ya, senada warnanya tuh sama-sama gold. Oke, yang per selesai, sekarang ke bagian 2 nih di belakang. Kayak yang gue bilang di episode pertama, ini gue ganti spakbor belakang, gue lepas, gue ganti sama tail TD. Nah kalau tail TD yang ini gue dapat gratis dikasih sama temen gue. Jadi temen gue tadinya juga pakai ZX, terus dijual, dia ganti Z800. Dikiranya itu pegangannya atau ini baut-bautnya sama kayak Z800-nya, ternyata beda. Jadi ini nganggur dan dikasih ke gua. Thank you Om Speed Racer, nama Instagramnya Speed Racer ya. Nah di bagian belakang ini gue ganti lampu remnya karena spakbornya dilepas. Lampu sennya itu kan nyatu sama spakbor. Akhirnya gue ganti, mereknya Project One, gue beli harga 1,5 juta. Ini lampu rem, lampu sen jadi satu. Dan ini dia tuh ada 2 warna smoke sama clear. Gue belinya yang smoke, dan yang ini belinya di Tokopedia aja sih. Udah, sama apa sih paling, ini baut ini ya, baut pedok gue beli harganya 250.000 di Tokopedia juga, mereknya yang WR3, gue beli yang warna putih. Terus sama pedoknya sebenarnya bukan yang ini sih, pedoknya ada lagi di rumah gue. Pedok gue beli yang harga 200.000 aja, jadi nggak usah mahal-mahal kalau yang pedok. Cuma buat standarin kayak gini, terus biar dicucinya gampang gitu kan, diputer. Udah sih guys, gitu aja sih kalau modif simple gue ini ya, buat motor harian dan nggak ada aneh-aneh lagi. Kalau ngomongin soal dekal atau stiker diganti-ganti, jujur kalau buat gue pribadi gue nggak suka. Dari dulu Ninja gue yang lama juga nggak gue dekal-dekal, motor gue yang lain juga nggak ada gue dekal-dekal, karena gue lebih seneng apa adanya aja. Terus kedepannya
kalau ditanya mau modif apa, paling dari gua tuh gue pengen nambahin detail ini aja sih, yang selang rem inceran gue tuh hell, nanti pengen gua ganti warnanya yang silver, jadi biar senada sama kayak silvernya yang ada di body ini untuk yang selang remnya depan belakang gitu. Kalau ganti pala babi, ganti Brembo, ini diganti Brembo, handle-nya nggak ada, gue belum kepikiran Brembo sampai situ. Sama satu lagi paling rantai pengen gue ganti yang warna gold, tapi itu masih entar-entaran ya, masih apa ya, pokoknya ini udah enak sih, tinggal dipakai aja buat ngeceng, buat beli sarapan bubur ke ATM, beli bensin udah cukup. Dan ya udah sih ya, paling segini aja video otomotif dari gua untuk episode kedua lanjutan hasil modif si Kiki. Silahkan drop komentar di bawah aja kalau misalkan ada inspirasi kira-kira modif kayak gimana lagi yang menurut teman-teman tuh rapih dan cakep. Oke, paling segini aja video gua kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Cheers.